Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Yulismiati, NIM 19591066 dari Prodi PGMI 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Pendekatan-pendekatan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Baiklah, selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Oleh karenanya, kurikulum ini harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu yang pengetahuan ini dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangunnya. Selanjutnya yaitu pengertian pendekatan dan pengembangan kurikulum. Pendekatan kurikulum ialah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat agar dapat mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik lagi. Nah, pendekatan ini juga kita dapat artikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses yang tertentu. Nah, istilah pendekatan ini merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Sedangkan pengembangan kurikulum ialah suatu proses di mana partisipasi pada berbagai tindakan-tindakan dalam membuat keputusan tentang tujuan. Nah, bagaimana tujuan itu direalisasikan melalui proses belajar mengajar dan apakah tujuan dan alat itu serasi atau tidak sesuai dengan efektifnya. Nah, pendekatan-pendekatan ini dalam pengembangan kurikulum diantaranya yaitu ada 5. Yang pertama, pendekatan subjek akademik. Nah, pada pendekatan subjek akademik ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Nah, misalnya matematika, sains, sejarah, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang lazim didapatkan dalam sistem pendidikan ini, semua sekolah atau perguruan tinggi, kurikulum disajikan dalam bentuk berbagai-bagai ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Nah, ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Nah, pendekatan subjek akademis ini dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplinan ilmu pada masing-masingnya. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan humanistik. Nah, pendekatan ini yaitu bertolakan dari ide memanusiakan manusia. Nah, maksudnya itu penciptaan konteks yang akan memberikan peluang manusia untuk menjadi lebih humanistik lagi untuk mempertinggikan harkat manusia. Nah, ini merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Nah, pada pendekatan humanistik ini berpusatkan pada siswa-siswa. Nah, jadi student centered dan mengutamakan perkembangan yang afektif siswa sebagai sebagai masyarakat dan sebagai bagian integral dari proses belajar tersebut. Nah, pengembangan kurikulum pada kurikulum humanistik ini mengharapkan perkembangan dari siswa sehingga siswa dapat menentukan kepribadiannya yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, selanjutnya pendekatan teknologis. Nah, pendekatan teknologis kurikulum ini ditekankan pada efektivitas program metode dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Nah, teknologi ini sendiri mempengaruhi kurikulum dalam 2 cara, yaitu aplikasi dan teori. Nah, aplikasi teknologi ini merupakan
suatu rencana atau penggunaan beragam alat-alat dan media, baik tahapan berbasis instruksi. Nah, sebagai teorinya, teknologi ini digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material, kurikulum, dan instruksional. Nah, pengembangan ini bisa kita contoh-contohkan untuk model pengajarannya, yaitu seperti pengajaran dengan bantuan film dan video. Nah, pengajaran program ini mesin pengajaran dan pengajaran modul, pengajaran dengan bantuan-bantuan alat komputer dan alat-alat lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi pendekatan sosial ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Nah, banyak prinsip kelompok ini yang konsistennya dengan cita-cita yang lebih tinggi. Nah, contohnya masalah aksesi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat pada umumnya. Nah, kemampuan ini menentukan nasib yang sendiri-sendiri sesuai dengan arahan yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan kompetensi. Nah, pendekatan kompetensi ini ialah jalinan atau arahan yang terpadu untuk antara pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai-nilai yang direferensikan dalam pola pikir dan pola bertindak juga. Nah, pendekatan kompetensi ini merinci atau menitik beratnya pada semua ranah. Nah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ciri-ciri pendekatan kompetensi ini ialah berpikir secara teratur dan sistematik. Nah, sasaran penilaian ini lebih fokus pada tingkat penguasaan dan kemampuan pada diri sendiri.